Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini informasinya berkaitan dengan instansi dan formasi. Jadi kabarnya, belum lama ini ada beberapa instansi yang membatalkan usulan formasinya kepada Kementerian Pan-RB. Dan hal tersebut tentunya membuat para pelamar P3K yang mendaftar di instansi tersebut kecewa. Dan semoga ke depan tidak ada lagi instansi yang mengundurkan diri atau membatalkan usulan mereka. Karena hal tersebut tentunya membuat kerugian bagi para pelamar P3K yang tertarik mendaftar pada instansi tersebut, terutama para honorer atau tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansi tersebut. Karena tentu harapannya para tenaga non-ASN ini bisa diterima sebagai ASN P3K di instansi tersebut. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya, apa penyebabnya instansi tersebut mengundurkan diri pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi berita atau informasi terkait dengan beberapa instansi atau daerah yang membatalkan formasi P3K di tahun 2022 ini diberitakan oleh sewaktu.com. Sewaktu.com memberitakan dengan judul 3 daerah batalkan formasi P3K 2022. Suharmen PKN bilang 10.000 mengundurkan diri. Ada apa? Kita coba bacakan. Sejumlah daerah membatalkan formasi P3K 2022 saat pendaftaran P3K sudah dibuka sejak 31 Oktober 2022. Alasan pembatalan formasi P3K 2022 bermacam-macam. Ada daerah yang mengaku tidak mampu menggaji P3K, ada pula yang dipicu konflik internal. Hingga Jumat 4 November 2022, sudah ada 3 daerah yang membatalkan formasi P3K 2022. Surat pembatalan dan penarikan formasi P3K 2022 telah diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. 3 daerah yang membatalkan formasi P3K 2022 yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Pembatalan formasi P3K DKI Jakarta disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN Suharmen dalam acara sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan seleksi P3K 2022 pekan lalu. Suharmen mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menyurat kepada Menteri Pan-RB yang ditembuskan ke PLT Kepala PKN. Dalam suratnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan membatalkan formasi P3K non-guru 2022. Sekitar 10.000 formasi di instansi yang kemudian mengundurkan diri, kata Suharmen. Salah satu instansi yang mengundurkan diri yang suratnya masuk ke kami yang ditujukan ke Pak Menteri Pan-RB yang juga ditembuskan ke Kepala PKN adalah instansi DKI, tambah Suharmen. Dalam suratnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan membatalkan formasi P3K tenaga kesehatan dan P3K tenaga teknis. Jadi DKI yang tadinya mendapatkan formasi untuk P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K tenaga teknis lainnya kemudian bersurat karena ada sesuatu dan lain hal. Kemudian mengajukan untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya untuk tahun 2022 belum bisa dilaksanakan, kata Suharmen. Tetapi untuk P3K guru terkait dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri tetap akan dilaksanakan, tambah Suharmen. Menurut Suharmen, pembatalan formasi P3K 2022 berdampak pada sistem seleksi calon aparatur negara atau SSC-ASN. Ketika ada instansi yang membatalkan formasi, maka BKN harus mengeluarkan formasi yang dibatalkan tersebut dari SSC-ASN PKN. Nah, pengurangan formasi ini juga nanti tentu berdampak pada sistem seleksi calon aparatur sipil negara, karena dalam sistem masih terdapat formasi-formasi yang berdasarkan formasi yang ditetapkan di awal. Kemudian disetujui oleh Pak Menteri untuk dikeluarkan, maka tentu formasi ini akan kita keluarkan, katanya. Formasi ini harus dikeluarkan agar calon pelamar P3K tidak melamar formasi yang kosong atau zong.
Sehingga calon pelamar mendaftar formasi yang memang sudah disediakan oleh instansi, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah Pungkas Suharmen. Sementara pembatalan formasi P3K guru Kabupaten Brebes dan Kabupaten Jayawijaya disampaikan oleh PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani. Menurut Nunuk Suryani, jumlah formasi P3K guru 2022 secara nasional sebanyak 319.716. Namun formasi itu berpotensi berkurang lantaran ada beberapa daerah yang menarik formasinya. Banyak daerah yang kemudian menarik usulannya. Sebagai contoh, Kabupaten Brebes per tanggal 2 November. Kabupaten Brebes menarik usulan formasinya, jelas Nunuk. Nunuk menyesalkan penarikan usulan formasi P3K guru Brebes 2022 karena sebagian besar guru di daerah tersebut telah melakukan pendaftaran P3K guru 2022 sejak 31 Oktober. Guru lulus passing grade yang telah login di portal SSCA SNBKN sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa yang bersangkutan mendapatkan formasi. Mereka sudah mendapatkan notifikasi, beberapa yang sudah diterima mendapatkan formasi. Cetus Nunuk Suryani di depan pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR, Kamis 3 November 2022. Jumlah formasi P3K guru 2022 Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB dan ditarik kembali oleh Pemkab Brebes sebanyak 538 formasi. Dengan pembatalan tersebut, ratusan guru lulus PG kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penempatan pada seleksi P3K 2022. Kabupaten Brebes menarik seluruh formasinya, itu ada 538 formasi pelamar yang akan kehilangan kesempatan menjadi ASN P3K, ujar Nunuk. Penarikan formasi P3K guru Kabupaten Brebes membuat Nunuk kaget, sebab sampai ada penutupan rapat koordinasi dengan daerah, semuanya masih aman dan tidak ada pengurangan formasi. Tapi di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir 2 November kemarin, Kabupaten Brebes sudah menarik semua usulannya, kata Nunuk. Langkah itu kemudian diikuti daerah lain, yakni Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten di Papua ini juga menarik usulan formasinya seperti Kabupaten Brebes. Baru 2 kabupaten itu yang menarik semua usulannya, tandas Nunuk. Nunuk tak menjelaskan berapa jumlah formasi P3K Kabupaten Jayawijaya yang dibatalkan. Namun yang pasti pembatalan formasi P3K 2022 menyebabkan formasi secara nasional berkurang. Jadi itulah informasi terkait dengan pembatalan usulan formasi dari instansi ya kepada Kementerian Pan-RB, yang tentunya merugikan para pelamar P3K yang memang tertarik ingin menjadi P3K di instansi tersebut. Terutama bagi yang sudah mendaftar ya, apalagi guru. Guru kan ada prioritas-prioritasnya ya. Ini yang sudah ada formasinya atau sudah dapat formasi, sudah tinggal menerima SK. Kasarannya seperti itu ya, tetapi ternyata malah dibatalkan, tentunya sangat merugikan kepada para pelamar P3K itu sendiri. Dan semoga ke depan sudah fix ya, tidak ada lagi instansi yang membatalkan formasi, sehingga tidak menjadi jebakan ya pada para pelamar yang memilih formasi tersebut. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Suharmen, semoga instansi tidak lagi membatalkan sehingga di SSCASN semua formasi tersebut bisa dilamar dan tidak kosong atau zong. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.